Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Ibu Bapak Saudara-saudari senantiasa tetap dalam pemeliharaan Allah. Untuk mengawali seluruh kegiatan aktivitas kita dalam satu pekan ini, marilah mendengar, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pernahkah saudara mendengarkan cerita bangsa Israel ketika mempersembahkan korban syukur kepada Allah, tetapi Allah tidak berkenan atas persembahan itu? Itu bisa kita baca pada kitab Yesaya pasal 1 ayat 10-12. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah? Apakah yang sudah kita berikan kepada Allah selama ini yang berkenan atau tidak di hadapan Allah? Nah, Ibu Bapak Saudara, pagi hari ini kita disegarkan kembali, kita diingatkan kembali tentang bagaimana cara mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama yaitu dengan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita boleh baca ayat yang ke-15 yang mengatakan kepada orang Kristen Yahudi, dikatakan untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur dengan cara memuliakan nama Tuhan dengan bibir kita sendiri. Ini adalah keharusan bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Kristus untuk memuliakan Tuhan. Mengapa? Kalau kita perhatikan dan imani, karena Kristus telah menderita untuk kita semua, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Yesus telah mati di kayu salib. Kita diperdamaikan dengan Allah dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Maka oleh karena itulah, marilah kita menggunakan bibir kita selalu untuk memuji Dia, untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan saudara. Nah, yang kedua, dengan melakukan kebaikan. Janganlah kamu lupa berbuat baik. Ternyata untuk memuliakan Tuhan itu tidak cukup hanya dengan bibir kita, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka orang-orang sekeliling kita juga, mereka melihat wujud atau cerminan perbuatan baik yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Maka ketika kita tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan baik itu, maka atas perbuatan yang tidak baik itu, Allah juga akan dihujat oleh orang-orang lain, karena kita tidak mencerminkan perbuatan baik yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, yang ketiga Ibu Bapak Saudara yang terkasih, yaitu dengan memberikan bantuan bagi sesama. Ibu Bapak Saudara, menolong sesama adalah bagian dari kebaikan. Kita garis bawahi, menolong sesama adalah bagian dari kebaikan. Oleh sebab itulah, semasa ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari lakukanlah, kerjakanlah, hidupilah untuk melakukan kebaikan itu. Janganlah pelit-pelit untuk menolong orang lain. Lihatlah pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang menolong hidup saudara, yang menolong hidup kita semua dari kutuk dosa itu. Maka dengan 3 cara yang tadi, yang pertama memuliakan nama Tuhan lewat bibir kita,
lalu kemudian melakukan kebaikan kepada sesama, dan yang terakhir dengan memberikan bantuan bagi sesama. Itulah korban syukur yang berkenan di hadapan Allah. Selamat mengawali pekan ini, kiranya Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami boleh merasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa dalam Yesus, kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami dalam satu hari ini, dalam melakukan segala aktivitas kami, bahkan pekerjaan kami, kiranya Engkau memberkati menjadi sukacita dalam kehidupan kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami, berikan kami kekuatan agar kami mampu untuk menghidupi segala firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.